Kursi roda insya Allah udah banyak tenaga di situ, Ustaz. Oke. Orang buta cave. Iya. Orang buta tur ngapain? Belum lagi nanti pas pengalaman kecopetan. pengalaman kecopetan. Belum lagi nanti pas pulang ketika orang-orang belanja, yang penting nggak ada beban-beban. Kadang kan kayak tadi Ustadz plus TL. Jadi Ustadz udah taruh kok bagasi juga, ceramah juga kan gitu. Iya, betul. Kalau di Ana mungkin TL juga, konten kreator juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bertemu kembali pada momen cari kisah, dan kebetulan ketika gambar ini, ketika rekaman ini diambil, kita sedang memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan haram, di mana hari-hari yang kita jalani di 10 hari pertama selama awal bulan ini adalah hari-hari yang terbaik. Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi ta'ala min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah untuk diamalkan melebihi di 10 hari pertama ini. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana dibandingkan dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, bahkan pahala jihad pun kalah dengan amal yang antum lakukan di 10 hari pertama ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja' minhuma syai'un, kecuali seseorang yang keluar dengan nyawa dan hartanya dan tidak ada satupun yang tersisa, semuanya habis di jalan Allah. Maka manfaatkanlah momen ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu lagi dengan Akh Kevin. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Memang ya? Alhamdulillah, orang yang seperti ensiklopedi itu nggak cukup untuk sekali untuk bertamu di tempat kita. Berat sekali. Ya. Udah di awal ini udah ensiklopedi loh. Iya. Jadi banyak hal yang harus dieksploitasi mungkin. Nah, betul. Dan dieksplorasi dari beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengambil judul besar terkait dengan tour leader, terkait untuk perjalanan ibadah umrah. Karena tour leader ini adalah profesi yang di mata jamaah itu sangat menarik sekali ya. Jamaah itu sangat sering kali terpukau dengan para tour leader. Waduh, gitu ya. Kemudian ada cinlok juga karena dengan tour leader. Ada juga itu kan, Vin? Mungkin. Ada mungkin atau gimana? Lanjut. Baik. Nah, yang ingin kita akan bahas terkait dengan tour leader ini, apa sih profesi tour leader itu? Sepenting apakah keberadaan mereka di dalam sebuah perjalanan travel atau perjalanan umrah satu rombongan jamaah? Dan kalau sudah ada tour leader, apa perlu ada ustadz? Apa bedanya sama mutawif? Nah, ini banyak hal yang seringkali istilah-istilah yang ada di kalangan kita, terutama para jamaah haji dan umrah, namun antara fungsi dan tugas satu dengan yang lainnya seringkali overlapping, sehingga membuat setiap tour leader itu tiba-tiba dipanggil ustadz. Ya kan? Benar. Semua jadi ustadz nih. Betul. Padahal backgroundnya selalu ustadz nggak? Belum tentu. Nah, oke. Anak tanya ke antum nih. Siapa? Tour leader ini ngapain? Apa tugasnya? Kita jawab dari yang paling fundamental dulu. Usul. Nah, tarifat. Definisi dulu. Ya. Jadi setiap kita kan punya profesi. Profesi itu kalau dibagi dua, ada yang jual barang, ada yang jual jasa. Penyedia barang, penyedia jasa. Iya. Penyedia barang antum tahu nih ada Castle Farm. Iya. Nah, ini Masya Allah ya kan. Nah. Salah satunya. Kalau penyedia jasa diantaranya adalah tour leader. Oke. Setiap profesi itu punya daya tukar sehingga mereka layak dibayar. Pilot punya daya tukar sebagai penyedia jasa yang nerbangin pesawat. Nggak semua orang bisa nerbangin pesawat, makanya pilot punya nilai. Kalau semua orang bisa nerbangin pesawat, maka pilot nggak ada nilainya karena semua orang bisa kan gitu. Dokter punya kemampuan mendiagnosa pasien. Daya tukarnya di situ. Tour leader daya tukarnya di mana? Skill atau kompetensi tour leader adalah tentu bukan ustadz. Artinya dia tidak diharuskan
punya kompetensi seorang ustadz. Karena kompetensi dasar seorang tour leader adalah organize people. Dia mengorganisir orang-orang. Dia memanage orang-orang dalam rangka bepergian. Tour leader. Sebenarnya Ustadz, tour sama travel ini dari segi bahasa ada bedanya Ustadz. Banyak juga tour leader mungkin nggak tahu ini. Tour dan travel. Tour itu adalah berpergian dari satu titik kembali ke titik yang sama, muter dia. City tour Mekah, city tour Madinah, room tour rumah baru misalnya. Jadi dari satu titik ke titik dimuter jalan-jalan, muter. City tour Jakarta dan sebagainya. Travel dari titik satu ke titik satu lagi, nggak mesti balik. Dia traveling, dia travel di bandara ada travelator yang jalan ke eskalator, ke naik. Ini yang jalan ke depan Nah, itu. Jadi tour and travel. Jadi tour leader artinya adalah orang yang memimpin orang jalan-jalan, gitu. Atau orang yang memimpin orang muter-muter, bahasa gitu, Ustaz. Untuk dalam rangka sebuah perjalanan. Dalam hal ini konteksnya adalah haji dan juga umroh. Gitu, Ustaz. Itu dulu, Ustaz, paling Ustaz. Nah, kalau itu sebagai fungsinya, maka otomatis dia nggak mesti ustadz dong. Enggak, malah harusnya profesional, Ustaz. Profesional. Dari kalangan profesional. Permasalahan besar sekarang ini di jamaah umroh. Masalahan besarnya adalah selalu tour leader ini ketika ditunjuk seorang tour leader dan dia membimbing sebuah perjalanan umroh atau haji, tiba-tiba jamaah itu memanggil beliau Ustadz. Panggilan yang tepat apa ini? Pak Ustadz atau Mas TL? Sebenarnya kalau Mas TL kan unik juga saja. Mas TL kayak asing juga tuh. Istilahnya gorib saja. Keren banget. Jadi aneh. Ya bisa panggil nama kayak saya Bang Kevin gitu. Tapi dia jelaskan fungsinya sebagai tour leader. Tour leader itu kalau yang dalam sebuah rombongan tour dia yang bawa benderanya lah. Seneng nggak dipanggil Ustadz antum? Bang Kevin, Ustadz gitu. Bang Kevin aja Ustadz. Berat Ustadz itu Ustadz. Tapi kalau bilang udah terlalu banyak nih semuanya panggil Ustadz, kontaknya, chatnya UST. Juga. Gitu ya? Iya, kontaknya zaman UST Kevin gitu. Masya Allah. Tapi sebenarnya kita perlu jelaskan bahwa tour leader itu profesi yang profesional. Kadangkala ketika ada tour leader, ada ustadznya yang dihormati ini, TL ini aja lah. TL ini adalah sering disuruh jadi tukang foto aja. Fotoin dong. Akhirnya fungsi leader di sini hilang. Harusnya dia yang mengarahkan orang foto sebelah sini, ayo kita ke bus 3 menit lagi. Dia punya kemampuan mengorganisir itu. Tapi karena bagi jamaah dia adalah tukang foto, ya udah dikasih HP ya, dia foto-fotoin. Bukannya nggak boleh, tapi lebih kepada menghilangkan kewibawaan profesi Anda aja sebenarnya gitu. Dari sini Anda nangkep bahwa tour leader itu harusnya punya inisiatif, termasuk juga kepada ustadz, termasuk juga kepada jamaah. Betul. Jadi bukan lebih ke inisiatif, lebih kepada skill leadership-nya. Dia jelaskan di tempat ini dia mau ngapain, berapa lama. Ditungguin sampai jam berapa? Misalnya di Jabal Arafah, di Jabal Rahmah orang Indonesia kenalnya ya. Di Jabal Rahmah kita turun mau kemana dan ngapain? Saya tunggu di bus sampai jam berapa, misalnya seperti itu. Nah, nanti ustadznya turun atau motoifnya turun, ceritalah di situ segala macam, ngapain aja. Tour leader boleh ikut, boleh juga enggak. Tapi yang paling perlu disadari, tour leader yang bertanggung jawab. Kalau dia ikut, memudahkan dia untuk mengawasi nggak ada yang hilang, nggak ada yang kemana-mana. Kalau dia mau nunggu di bus, boleh juga. Tapi kalau dia rombongannya nggak lengkap, cari itu ke toilet segala macam. Iya, tanggung jawabnya lebih ke situ, Ustaz. Lebih ke mengorganize people-nya tadi itu, sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak perlu untuk menguasai beberapa hal yang kompetensinya Ustaz lah. Arti kata perlu punya sirah segala macam, tapi kalau itu dia punya nilai plus. Ada nilai plus gitu. Nah, TL itu sendiri kompetensinya apa? Kompetensinya tentu dasarnya adalah kemampuan komunikasi dan leadershipness. Dia punya jiwa kepemimpinan. Ustaz mungkin setuju sama saya, mungkin juga enggak. Tapi pemimpin itu perlu sedikit punya jiwa egois. Dia harus melihat dari sudut pandangnya ini baik atau buruk. Orang nggak setuju, entar dulu, saya yang tahu ini. Keberangkatan dari pengalaman. Contoh misalnya, seorang tour leader bawa jemaah umroh sampai di Mekah, katakan menjelang maghrib.
Oke. Proses check-in berlangsung, jemaah makan dulu. Iya. Tour leader yang gamang, dia akan dengar dari Masukan. Iya, peserta umrohnya atau jemaah umrohnya, sekarang aja bang tawaf sa'inya. Mumpung masih seger nih. Kalau udah malam ntar keburu ngantuk. Mungkin hampir semua suara kayak gitu dia akan iyakan. Dia nggak timbang-timbang bahwa antara maghrib isya adalah waktu sedang penuh-penuhnya orang tawaf. Tour leader yang punya pendirian, Bu, Pak, dari pengalaman kami, sekarang lagi penuh-penuhnya. Kami khawatir kalau sekarang kita nekat, cepat selesai mungkin, tapi kesehatan Bapak Ibu nanti desak-desakan, ada yang sakit, terpencar, hilang. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Seperti itu, Ustaz. Jadi kasih peluang dan risiko, gambarannya seperti apa. Jadi punya pengalaman dan punya pendirian, mungkin jawab pengen sekarang, tapi kalau sekarang ini penuh. Nah, kalau kita menerapkan suara terbanyak adalah yang menang, kalahlah tour leader ini. Dia nggak ada jiwa leadernya, Ustaz. Leader itu kan yang nggak, saya tahu ini kapan harusnya gitu. Jadi itu yang perlu dikuasai seorang tour leader, punya kompetensi leadership. Dia memiliki prinsip sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Betul. Dia perlu punya point of view yang kuat dan hujah yang kuat. Andai kata nanti misalnya habis isya jam 10 masih penuh juga, dia akan punya hujah juga, Ustaz. Umumnya nggak begini. Artinya dari sini anak nangkep, di samping dia memiliki leadership, dia harus memiliki pengalaman, begitu. Pengalaman itu bisa didapat dari dia berangkat atau dia riset, Ustaz. Dia riset atau dia berangkat. Mungkin tidak seseorang itu jadi TL untuk sebuah keberangkatan yang dia belum pernah melakukan keberangkatan tersebut. Di masa sekarang mungkin aja, tapi idealnya dia jadi asisten tour leader dulu, Ustaz, sebenarnya. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Umumnya di industri teman-teman tour leader yang masih mahasiswa, calon tour leader ini dia sering ikut sama senior-seniornya, bantu-bantu, lipatin spanduk, bawa bendera segala macam. Dia lihat realita lapangan seperti apa, bagaimana mental peserta tur Eropa, peserta tur umroh tuh beda ternyata, Ustaz. Seperti itu. Jadi dimulai dari yang paling bawah dulu, start small, mulai dari yang kecil dulu, sehingga dia lihat, oh ternyata begini ya, tantangannya seperti ini ya, oh komplain-komplain datang seperti ini ya, gitu-gitu, Ustaz. Kalau dia langsung jadi tour leader, khawatirnya dia nggak siap dengan segala komplainnya, karena kan ini wajahnya travel di tour leader. Gitu ya. Dia yang jadi representatifnya si travel itu. Ya, mana nangkep itu. Memang apa namanya? Ketika travel itu dia ingin memiliki brand image yang cukup bagus di depan kliennya atau jamaahnya di dalam hal umrah, maka dia harus menunjuk seorang TL yang proper, yang cukup bagus gitu ya, di mana dia bisa menjadi misalnya di dalam momen-momen tertentu bisa jadi sebagai seorang icebreaker, bisa jadi peran seperti itu. Kemudian bisa jadi beliau mengarahkan mungkin sebagian ustaz, misalnya dalam perjalanan umrah gitu ya, Ustaz, perlu ini ada momen begini nih, ada momen begitu. Terkadang kan fungsi seorang ustadz sebagai seorang yang mengawal dari sisi syariah, seringkali untuk membuat momen kedekatan dengan jamaah misalnya, itu seringkali menjadi sangat pasif gitu ya, sangat pasif, karena begitu banyaknya pertanyaan yang datang secara ini kepada beliau misalnya, atau persiapan untuk kegiatan nextnya, berikutnya dan lain sebagainya, sehingga dia seringkali tidak terlihat di antara para jamaah. Maka ini pengalaman anak pribadi ketika melakukan sebuah perjalanan travel, perjalanan umroh atau haji, kemudian sekaligus ditunjuk jadi TL. Ustadz jadi TL gitu kan. Ini kadang jadi anaknya sendiri jadi mati gaya gitu kan. Kemudian anak dibawain misalnya ikut ngontrol backpack misalnya. Nah, gitu ya. Iya benar. Itu kan diantara job desk-nya tour leader. Ya. Ini kemudian, ini backpacknya. Ini jarang-jarang anak pegang backpacknya. Biasanya kan langsung pegang kitab aja. Iya gitu kan. Terus pegang backpack juga. Terus kemudian ngontrol jamaah sehingga memastikan mereka semua masuk, baru anak yang masuk belakangan. Mereka keluar, anak yang keluar belakangan. Mereka masuk bisa ngitung lagi gitu kan ya. Ini anak berpikir subhanallah. Terus ditambah dengan tanggung jawab anak sebagai seorang dai atau ustadz yang kemudian mengawal mereka dalam hal
syariat, menyampaikan konten materi, kajian-kajian, karena sebagaimana Ana selalu ketika membawa jamaah umroh itu harus ada kajian gitu. Betul. Ya. Dan itu butuh persiapan. Iya. Nah, ketika travel itu memilih untuk menggabungkan profesi TL dan Ustadz, Ustadz antum plus TL ya, itu Ana melihat kepuasan jamaah itu sangat minim. Ya, kepuasan jamaah itu sangat minim. Iya. Nah, sekarang ini antum seperti antum sampaikan bahwa TL itu wajah dari travel, wajah dari travel. Representatifnya travel. Seberapa menariknya jadi seorang TL? Tentu gini, ini anak ketika bicara, ya profesi ya, profesi dan profit yang diarahi dari situ. Gitu. Oke. Dulu di awal-awal anak mulai jadi TL di travel Ayana itu, Ustaz, banyak teman-teman yang, gue mau juga dong jadi TL. Enak deh jalan-jalan mulu. Oh gitu ya. Karena yang kelihatan itu, saya maklum, Ustaz. Saya punya senior tour leader juga, Masya Allah udah 20 tahun pengalaman, Ustaz. Biasa bawa orang ke Eropa, ke Amerika, mungkin ke Afrika juga pernah beliau. Allah alam. Tapi Anda lihat, subhanallah, energi yang dimakan itu dan cost yang mesti dia bayar untuk berpisah dari keluarganya itu mahal, Ustaz. Oke. Kemudian tanggung jawab. Sakit gimana? Iya. Meninggal gimana? Maka seorang tour leader selain tadi yang pertama punya kompetensi leadership dan komunikasi, dia perlu update regulasi di negara yang dia tuju, Ustaz. Update regulasi, kemudian peraturan pesawat terbarunya apa, bagaimana hal-hal yang boleh dan tidak boleh di jam-jam tertentu, di tempat-tempat tertentu, itu dia perlu update itu, Ustaz. Sehingga seorang tour leader adalah orang yang tidak boleh ngomong tidak tahu. Gitu. Dia perlu tahu. Kalau tour leadernya nggak tahu, terus nih jamaahnya atau peserta turnya harus nanya sama siapa. Iya benar. Ini kan yang jadi panduan saya antum nih gitu. Iya. Antum nggak tahu gimana nih. Maka sering dalam beberapa pelatihan saya bilang, kalau Anda nggak tahu, Anda boleh nggak tahu, nggak boleh. Anda boleh nggak tahu, tapi jangan ngomong ke jamaah. Anda cari tahu dulu dengan bahasa. Saya konfirmasi dulu, Bu ya. Saya konfirmasi sebentar, Pak ya. Jadi lagi-lagi, Ustaz, dalam bisnis kesan, dalam bisnis jasa, itu jual kesan, Ustaz. Iya. Kalau kesan yang ditampilkan itu nggak profesional, seumur hidup orang akan ingat, ini TL nggak profesional. Atau travel nggak profesional. Travel bahkan nggak profesional, karena menunjuk dia kan, iya, betul. sebagai tour leader. Jadi, nggak cuma jalan-jalan aja, guys. Ada nyawa orang di situ yang kami bawa, kami jaga. Kalau hilang seperti apa? 2015, hajian jemaah hilang, Ustaz. Pas lagi ifadah. Lagi tawaf ifadah hilang, Ustaz. Ternyata ketika sa'i dia ketemu sama teman sekampungnya, dia ngobrol. Aji. Ana udah sama ini nyari orang di Masjidil Haram saat 10 Dzulhijjah itu ramai sekali, Ustaz. Penuh sekali. Ana nyari-nyari. Pak Fulan nggak ketemu-temu. Sementara Ana harus segera ke Mina nih untuk Jumrah Aqobah. Gimana nih, yang lain udah pada pulang terus segala macam. Itu saat rasa energi udah di sini rasanya nih. Gitu ya. Hal-hal kayak gitu yang orang-orang mungkin nggak lihat. Orang lihatnya jalan-jalannya segala macam. Padahal tanggung jawabnya besar. Ini kita bawa orang soalnya, bukan bawa barang. Kita bawa orang. Yang orang nilai bukan hanya perjalanannya, tapi kepuasannya, ekspektasinya segala macam seperti apa. Bisa jadi tour leadernya nggak jualan paket. Tour leadernya adalah profesional tour leader ditunjuk sama travel. Travel jualan paket bintang 5 misalnya. Sampai Makkah Madinah bintang 3 dikasihnya, Ustaz. Oke. TL nggak tahu menahu nih apa-apa nih. Duh, info dari travel, saya hotelnya ini. Enggak, janjinya sama saya di hotel ini di Zamzam Tower. Nah, pernah ngalamin gitu. Nah, seringkali nanti pas anak konfirmasi, iya bang, soalnya nggak dapat nih. Antum bilang dong, aneh ketumpuan nih, kan gitu saja. Jadi artinya hal-hal kayak gitu yang teman-teman perlu tahu dalam dunia tour leader, tanggung jawabnya lebih ke psikis, lebih ke kejiwaannya tour leader dan peserta itu sendiri gitu, Ustaz. Tanggung jawab seberat itu, berapa kompensasi yang diberikan untuk tour leader? Kalau saya pribadi karena waktu itu bantuin ayah saat ya, jadi memang apalagi waktu itu belum menikah, jadi ya happy aja waktu itu. Terus sekarang kalau untuk umroh ini sebutin nominal saat nggak usah. Nomornya sebut. Jangan dong. Memang. Kalau dilihat dari tanggung jawab dan job desk-nya, kalau di dunia travel umroh terakhir anak kemarin itu harusnya sih udah cukup, Sat.
Tapi saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman yang lain yang turnya ke selain umroh ya Ustaz ya, ke Cina, mungkin ke Jepang, ke Eropa. Nah itu dunianya saya agak kurang tahu. Ya pasti tanggung jawabnya lebih kecil dibandingkan dengan umroh. Belum tentu. Karena rawan konflik Ustaz. Apa yang konflik? Loh, teman Ana ini tour leader, dia bawa orang ke Turki. Oke. Di Turki pas lagi mau pulang ada bom di bandara Turki Ustaz. Dia delay 3 hari Ustaz. Karena ada bom. Ada bom. Yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi resiko-resiko yang nggak kita nggak tahu. Di Italia, pas anak ke Italia, Zat, Anda nggak TL, Anda itu sebagai konten kreator. Ada TL-nya. TL ini senior Anda luar biasa, dosen UI, Zat. Iya. Beliau juga TL berpengalaman. Dia kasih tahu, turun dari bus di kota Milan, tas taruh depan semua. Copet di sini terorganisir. Makannya spaghetti, beda, Zat. Copet di sini kan makanannya beda. Di sini kan iyalah, di sini spaghetti makan di gorengan ya. Iya, di sini singkong gorengin gitu. Jadi di sana terorganisir Zat. Dari ambil langsung dioper segala macam. Jadi tas taruh depan pegangin semua. Hal-hal kayak gitu adalah hal yang nggak mungkin orang tahu kecuali kalau nggak nanya atau dia pernah berangkat langsung. Belum lagi nanti pas pengalaman kecopetan. Pengalaman kecopetan. Belum lagi nanti pas pulang ketika orang-orang belanja ada tax refund. Oh iya, tax refund. Ada tax refund. Dia perlu tahu, dia perlu di mana, dia tahu booth-nya di mana, peraturannya seperti apa yang mesti dibawa dokumennya. Hal kayak gitu. Belum lagi 2013 Tanah bawa sendiri paspor jamaah hilang. Paspor dulu saat berapa banyak nih? 1 orang. Oh, 1 orang. Dulu ada masa antum mungkin ingat Zat. Ketika kita sampai di Mekah atau di Jeddah, muasasah tuh nunggu di depan. Antum mana dilihat, paspor kumpulin, taruh di kantor muasasah. Yes. Itu 2013, 2014 masih berlaku, Ustaz. Iya. Jadi kumpulin paspor, pas kita mau ke Madinah, baru ke kantor muasasahnya dulu, ambil paspor kita, sampai di Madinah sebelum ke hotel, ke kantor muasasah dulu. Iya. Taruh paspor di situ. Paspor jemaah 1 anak hilang. Di kantor muasasah? Iya. Nah akhirnya udah, yang lain pulang. Dia nggak pulang, 2 bulan nunggu, Ustaz. 2 bulan. Anda nggak tahu apa yang bikin lama ya? Tapi dibantu sama KJRI di sana, tapi prosesnya 2 bulan, Zat. Nunggu antri ulang lagi segala macam. Nah, hal-hal gitu kan batin, Zat. Gimana kita ngomongnya ke keluarganya gitu loh, Zat. Antum yang bawa nih gitu. Gimana sih gitu. Terakhir malah anak bukan meninggalkan, tertinggal jemaah, Zat. Tertinggal jemaah di Abu Dhabi. Tertinggal jemaah di Abu Dhabi itu 2 orang karena Etihad waktu itu menerapkan prinsip overbooking. Jadi karena takut dia nggak penuh, 250 seat katakan, dia buka 300 bookingan. Yang no show dia akan naikin by system. Ternyata show semua, dia datang semua penumpangnya. Akhirnya digeser-geser nih per PNR 2 orang. Dari Ana dapat juga. Next flight. Iya, next 24 jam berikutnya. 24 jam. 2 orang itu nggak bisa bahasa Indonesia, Zat. Bahasa Jawa, Zat. Aji. Bahasa Purwokerto. Sing ngapak-ngapak. Manggil Ana bukan Bang Kevin. Pak Kaci. Gitu, Zat. Pak Kaci gitu, Zat. Terus antum tinggal di Dubai 2 hari. Tinggal Abu Dhabi 24 jam. Enggak teriak bahasa ngapak dia. Enggak tahu Ana nanya, mungkin nggak saya sama teman saya yang ditukar? Dia pulang deh. Ana di sini di Abu Dhabi biarin deh. Ana bisa keliling-keliling deh. Iya. Kata check-in counternya, kalau nama Anda ditarik dari sistem naiknya by sistem. Iya. Bukan pilih manual, enggak. Jadi jemaah ente belum tuh berangkat, ente udah pasti nggak berangkat juga. Wah, jangan deh kalau kayak gitu. Ngapain kan? Udah akhirnya ya, hal-hal kayak gitu yang resiko berpergian itu yang sebenarnya berat dan melelahkan. Yang membuat gaji TL itu cukup harusnya lumayan. Dan dapatnya lumayan juga. Kalau Ana sih alhamdulillah bersyukur aja. Iya, alhamdulillah. Cukup lah, yang penting nggak ada beban-beban. Kadang kan kayak tadi Ustadz plus TL. Jadi Ustadz udah taruh bagasi juga, ceramah juga kan gitu. Iya, betul. Kalau di Ana mungkin TL juga, konten kreator juga. Masya Allah. Jadi udah ngurusin koper juga, bikin konten juga. Nah itu yang karena jelas-jelas ke travel nih. Job desk Ana apa? Ana TL atau konten kreator? Cuman terkadang travel itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ente kan sudah Ana berangkatin. Itu. Kan itu kan. Udah Ana bayarin tiket keberangkatan ente, hotel ente, makan dan sebagainya. Benar. Jadi itu minta digaji lagi. Iya. Itu kan bukan Ana yang mau gitu. Itu kan maunya
enteng. Itu resiko. Ini sama kayak gini, Ustaz. Sama kayak orang kerja di gedung tinggi dengan pemandangan yang bagus. Terus gajinya ditawar rendah dengan alasan nanti kan udah dapat kerja di sini, gedungnya tinggi, AC-nya dingin, pemandangan bagus, makan siang dapat. Itu mah bukan urusan gua kan gitu. Gua mau yang menyebabkan anak kerja di sini ente. Iya, kan ente yang terima. Gimana kan? Karena sudut pandang travel itu kan udah berangkatin, udah tiket udah tanggung. Ini yang lain jemaah bayar loh, ente nggak bayar gitu. Nah, jadi ente yang nunjuk kan gitu. Harap maklum deh dengan anak bayar apa adanya gitu. Berat. Ada nggak travel begitu? Ada, Ustaz. Itu banyak seperti itu. Itu makanya jadi rancu, Ustaz, antara travel umroh. Jujur lebih enak ngomong sama travel non umroh karena profesionalnya jelas. Saya ditulis sebagai tour leader, tanggung jawab saya 1 2 3 4, hak saya 1 2 3 4 gitu. Jadi jelas, Ustaz. Kalau umroh tuh memang ada Anda ke Mekah. Siapa sih yang nggak pengen ke Mekah? Gitu jangan begitu dong. Ya kan kerjaan di sini gitu, Ustaz. Mutawif, apa kerjaannya? Mutawif itu kan dari akar bahasanya Ustaz, asik. Lagi. Orang yang menemani tawaf, bener nggak, Ustaz? Iya, betul. Ya. Jadi orang yang membimbing tawaf, nanti membimbing ibadah. Selama ini dalam pengalaman saya, mutawif itu adalah partnernya tour leader. Mutawif itu guide. Ya, tour guide, betul sekali. Tour guide. Tour leader dan tour guide ini juga beda profesi. Tour guide ini biasanya yang paling tahu keadaan setempat. Local guide namanya gitu kan. Tour leader yang organize people. Tour guide yang organize agenda turnya. Koordinasi antara dua pihak ini perlu baik nih. Misalnya ke Mutawif, Ustaz, besok agenda begini. Gimana menurut antum? Bang, kabar terbaru Masjid Kuba lagi renovasi. Ahsan kesana sore aja biar nggak penuh. Itu kan lokal kita yang tahu, Ustaz. Iya, betul. Orang lapangan yang tahu, orang kantor nggak tahu. Orang kantor nyusun itinerary aja. Tour leader dapat itinerary dari kantor kan gitu. Iya. Dia ngomong ke Kuba besok pagi, Ustaz. Bang, Kuba itu besok pagi penuh karena lagi renovasi. Iya. Sore aja Ahsan agak sepian. Itu kan orang lapangan yang tahu. Jadi koordinasi antara dua ini perlu bagus, Ustaz, seperti itu. Jadi mutawif atau tour guide fungsinya untuk selain dia tahu apa ya istilahnya keadaan lokal setempat sekarang seperti apa, jalanan macetnya lagi dibangun seperti apa. Nah, itu juga membantu jamaah dalam beribadah, menjelaskan nanti kita di sini ngapain, jangan sampai ngapain. Anak itu pernah ke Aqsa itu, Ustaz. Dapat tour guide yang alhamdulillah insya Allah kami husnuzan faham sunnah, Ustaz. Namanya Mr. Jamal. Jadi dia ngejelasin orang lokal. Dia ngejelasin bahwa ini yang isunya batu-batu terbang itu nggak ada, semua mitos begitu, Ustaz. Ini nggak apa-apa kan ya, bahaya. Kalau bahaya diikat aja nanti, guys. Jadi dijelasin itu, Ustaz. Jadi iya ya, begitu ya. Jadi batu terbang Dome of the Rock. Betul, kan ada yang Nabi isunya katanya gitu. Itu nggak, itu mitos aja segala macam kayak gitu. Jadi dia nggak bantu mengedukasi masalah itu. Nah, tour guide mutawaf itu fungsinya lebih ke arah sana, Ustaz. Di Jabal Uhud kita ngapain dan bolehnya ngapain dan nggak bolehnya apa gitu, Ustaz. Dulu zaman di Jabal Rahmah ada tukang foto dadakan, Ustaz ya. Itulah tugas tour guide dan juga mungkin tour leader ngasih tahu. Jangan mau difoto sama orang, ntar ditodong sekian real. Sama juga tour guide atau mutawif sebelum tawaf sa'i ngasih tahu kalau ada yang nawarin Hajar Aswad, jangan ada yang mau, misalnya kayak gitu. Hajar Aswad minyak wangi maksudnya? Enggak, bukan cuma Hajar Aswad, kan banyak calo Hajar Aswad. Gitu. Nanti ditodong 400 real, 500 real, diikutin sampai hotel. Nah, hal-hal kayak gitu perlu sampaikan jemaah, dan jangan kira bahwa jemaah tuh tahu banyak. Selalu anggap jemaah itu baru pertama kali datang ke sini. Sama kayak di pesawat pramugari kan, mau siapapun Anda, berapa kali sering pun Anda naik pesawat selalu dikasih tahu cara pasang seat belt, kemudian darurat seperti apa. Nah, itu selalu anggap jamaah itu peserta baru. Harus posisi sikap TL dan tour guide juga seperti itu. Infokan selalu apa-apa yang menjadi hal baru. Contoh misalnya Raudhah, Ustaz. Raudhah kan regulasinya terus berubah terus. Maka saya bisa bilang kepada tour guide atau tour leader,
ada 2 kata yang sebaiknya jangan Anda katakan. Mungkin dan pasti. Atau lagi deh, 3 berarti. Tidak tahu tadi. Tidak tahu tadi sudah. Tidak tahu. Kalau nggak tahu tadi kan jawabannya sudah. Saya konfirmasi dulu ya Pak ya. Saya konfirmasi dulu ya. Mungkin ini Anda menjadi pribadi yang ragu nih. Iya. Saat kita tawaf jam 10 kan, ya mungkin sih. Orang ragu nih. Atau sebaliknya, pasti. Nanti dapat terodong, oh pasti. Oh ternyata tasreh nggak keluar. Atau tutup sama sekali kan. Bulan Februari itu sempat tutup, Ustaz. Betul. 2 pekan kalau nggak salah. Tutup sama sekali. Semua keberangkatan, semua yang umroh. Betul. Kecewa jamaahnya karena... Nah, disinilah peran mutawif atau sebagai ustaz pembimbing menjelaskan bahwa target kita, niat hati kita dari rumah adalah ke Mekah. Untuk tawaf dan sa'i di Mekah. Masalah hal seperti ini semoga menjadi pengampunan dari Allah SWT. Rasa kecewa kita rasa kan kayak gitu saat ya kurang lebih ya. Betul. Jaga saat ya. Jadi komunikasinya juga perlu saat seperti itu. Oke. Mana lebih menarik? Jadi tour leader umroh atau haji, atau tour leader untuk perjalanan yang non umroh dan haji? Jujur berat nih jawabannya Ustaz. Plus minus Ustaz. Plus minus. Ya, mau yang banyak plusnya daripada yang minus. Banyak plusnya. Iya. ONH plus. Jadi Ustaz, kalau yang berangkat haji dan umroh ini, mereka membawa orang yang siap insya Allah mentalnya untuk beribadah. Capek-capek dikit, lelah-lelah, nggak sesuai kamarnya, mereka masih bisa tahan. Menu-menunya mungkin. Menu-menunya, dia nggak suka, dia tinggal jajan di bawah, udah. Tapi kapan Anda bawa orang ke Eropa, Amerika dengan tujuan plesir atau jalan-jalan, ekspektasinya adalah harus menyenangkan. Satu hal kecil nggak menyenangkan hati saya bisa marah. Karena saya sudah bayar untuk senang-senang di sini. Ada yang ke Eropa untuk ibadah, ada nggak ada ya. Gitu. Jadi ya kita bisa sempatkan lah ke masjid-masjid di Eropa, betul. Tapi kan tujuan kita nggak ke sana. Bukan itu. Tujuan kita adalah melihat benua biru. Tujuan kita melihat New York City kalau Amerika gitu. Jadi kalau umroh, Anda membawa orang yang sudah siap, capek, siap, lelah gitu. Nah, cuman seringkali tour leader ini karena ketidakmampuan mengolah diksi dalam kepalanya, yang keluar ketika ada kekecewaan, qadarullah lagi. Ya ini Bu, qadarullah hotelnya ternyata pindah Bu. Oh iya qadarullah nih Bu, qadarullah. Akhirnya menjadikan qadarullah sebagai tameng dari apa-apa yang terjadi. Mana saya ngejelasinnya? Bukannya kan itu memang qadarullah, benar sih, tapi sebagai profesional taruh kata itu paling akhir. Januari 2025 Ustaz. Itu kan sempat ada di Madinah itu hotel apa? Sempat terlantar jemaah umroh. Iya, banyak. Ustaz ya. Betul. Overbooking, jauh lah, luar biasa itu. Bisa disiasati dengan komunikasi yang baik Ustaz. Bu, Pak, kami sudah booking jauh-jauh hari. Lihatin dong confirmation letternya kan. Iya. Ini lihat tanggalnya Bu. Tapi ternyata di sini Bapak Ibu ada yang begini-begini segala macam. Alhamdulillah kami sudah dapat solusinya, kita pindah ke hotel ini. Udah, gitu Ustaz. Jadi tapi nggak perlu beralasan Bu, qadarullah, sabar ya, kita masih harus sabar ya. Akhirnya orang kan sebagai orang yang bayar lagi-lagi Ustaz, merasa wah ini nggak profesional. Gitu. Sebagai bentuk profesionalitas, jelaskan keadaannya setelah ditemukan solusinya. Gitu. Kalau belum juga ditemukan solusinya, maka segera cari solusi alternatif. Di antara kompetensi tour leader yang lain adalah berpikir cepat. Apa nih? Kalau nggak plan A, plan B, plan C, plan D, plan terus sampai Z kalau perlu, sehingga jemaah merasakan kekecewaan yang paling minimal. Apa jadinya kira-kira seperti contoh tadi hotel terlantar? Artinya tiba-tiba dipindah, bukan dipindah. Hotel nggak bertanggung jawab bisa jadi. Betul. Bukan banyak dipindah. Broker. Sudah, kami sudah terisi dan saya nggak tahu jemaah kamu, terserah kamu cari. Apa yang dilakukan tour leader pada saat itu? Tour leader, ya, misalnya anak kan konfirmasi. Begitu. Alhamdulillah belum Ustaz. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Yang paling pernah, alhamdulillah malah di-upgrade. Oh, alhamdulillah. Malah kena upgrade gitu. Kalau anak pribadi tentu
H-1 atau H-2 sebelum ke Mekah atau ke Madinah, udah minta bookingannya. Dan minta tolong ke lokal agent di Mekah dan di Madinah, pastiin sekali lagi. Andai kata lah qadarullah tiba-tiba di hari H nggak dapat kamar, maka ana menjauh dulu dari jamaah, ana menjauh, pulang ke Indonesia nggak. Ana ngurusin dulu nih yang ini nih gimana nih, ini gimana ceritanya kok bisa nggak bisa. Terus apa solusinya? Jemaah setelah menunggu baru Anda samperin lagi. Bu, keadaan seperti ini. Pilihan yang pertama mau tetap di sini, tapi dengan kamar yang sedikit terpisah-pisah. Atau pilihan kedua, kita agak jauh sedikit, tapi kamar kita semua sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Kira-kira yang mana kondisinya? Kira-kira Bapak Ibu pilih mana? Paling seperti itu, Ustaz. Agak jauh sedikit. Jadi sudah tidak lagi sesuai dengan janji awal dari pihak travel. Betul. Jadi bintang 3 ke bintang 1. Bintang 7 nomor 16 puyer. Gitu, Ustaz. Gitu ya. Nah, kalau kayak gitu nanti kompensasi kita akan mintakan dari pihak kantor. Pihak kantor. Ya, apakah itu mungkin dalam bentuk refund? Ya, ini perlu kompensasi jamaah nanti. Kalau ntar pihak, udah nanti urus saya sendiri. Kan kadang-kadang oper-operan bola gitu, Ustaz. Udah, maka kalau dilepas tangan, kita juga boleh lepas tangan, Ustaz. Bu, saya sudah mintakan kompensasi ke pihak travel. Pihak travel kayaknya belum mau ngasih. Saya udah upayakan. Yang penting, di mata jemaah Anda sudah berusaha. Itu yang paling pengen dilihat sama jemaah, Ustaz. Kalau belum apa-apa, nggak tahu saya butuh urusan kantor. Nah, itulah momen dimana nggak serius lo jadi tour leader. Tapi Anda menjadi jembatan antara kantor dan jemaah, memintakan kompensasi segala macam. Yang paling dilihat adalah usaha Anda bagaimana untuk mewakili jemaah itu sendiri. Gitu, Ustaz. Jadi ya perhatiin, Masya Allah ya, kompetensi seorang tour leader luar biasa banget nih. Kompleks. Luar biasa nih. Belum lagi bahasa yang mesti dikuasai di negara tertentu, Ustaz. Oke. Dia harus menguasai bahasa setempat. Minimal bahasa Inggris little I can lah, paling kan gitu, Ustaz. Gitu ya. Iya, sedikit-sedikit cas-cis-cus. Kalau masih mentongnya di no smoking nggak bisa jadi tour leader. Pakai AI kan mungkin. Oh, sekarang mungkin bisa ada translator ya, Ustaz ya. Pakai AI langsung aja ngomong nih. Betul. Ni hao ma. Iya, ni hao ma gitu. Dan belum lagi ada kalau yang peserta turnya adalah teman-teman difabel. Kursi roda, orang buta, orang tuli. Ini perlu bimbingan khusus, Ustaz. Kursi roda insya Allah udah banyak tenaga di situ, Ustaz. Oke. Orang buta, cave. Iya. Orang buta tur ngapain? Kan dia dibawa untuk haji umroh nih. Tolong dong. Bener sih. Iya, maksudnya orang buta nggak tur, orang buta umroh. Dia mau jalan-jalan ke Eropa itu. Nggak tahu juga. Mau angin-anginnya aja. Makanya makan spaghetti di Itali kan mungkin aja. Nah, yang Anda pernah bawa itu teman tuli, Tat. Oke. Teman tuli. Jadi yang amat Anda sesalkan, Anda untuk hadir konser lagi di situ. Bukan dong, ya? Al-Ula. Jadi dia umroh, selama perjalanan dia nggak bisa nangkep apa yang diarahkan. Karena dia nggak dengar sunyi. Dia bawa saudaranya, dia interpreter, dia yang pakai atau dia pakai tulisan. Setelah Anda teliti, Ustaz, karena Anda di kuliah komunikasi itu, ternyata anak-anak difabel, teman tuli atau tunarungu ya, tunarungu itu tidak bisa membaca tulisan seperti yang kita baca, Ustaz. Haji. Karena beliau semua atau mereka semua jarang atau bukan jarang, tidak pernah mendengar kata-kata secara utuh. Iya. Jadi mereka nggak tahu SPOK-nya seperti apa. Kalau mereka menulis berantakan. Kenapa? Kalimatnya nggak utuh, Ustaz. Iya. Maka bahasa isyarat itu perlu bagi mereka. Bahasa isyarat pun ada standarnya, ada standar nasional, ada internasional. Gitu. Belum lagi ada bahasa Arabnya lagi sekarang ada. Masya Allah. Nah, hal-hal kayak gitu ya. Bahasa Arab lagi. Iya. Ini alif, Ustaz. Oke, kata. Ba. Ta. Sa. Jim sampai ya saya belum ingat. Nanti insya Allah kalau diulang lagi. Insya Allah ya. Nah, benar. PR. Karena udah neliti ke pesantren di situ, Ustaz. Oke. Ke pesantren di Lebak Bulus itu santriwati penghafal Quran semuanya tuli. Subhanallah. Penghafal Quran. Hafizah. Semuanya tuli. Dia paling mentok itu di 3 juz, Ustaz. Oke. Paling tinggi di situ ya. Iya. Karena mereka perlu hafal Quran per huruf, Ustaz.
Jadi mereka disebut Bismillahirrahmanirrahim itu dengan per huruf ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, seterusnya. Jadi dia kalau hafal 3 juz, dia hafal per hurufnya. Yang mana mungkin sebagian muslim kalau disuruh nulis Al-Ikhlas, ana yakin mungkin masih banyak yang salah-salah kan. Dia hafal bunyi kan nggak hafal huruf. Iya, betul. Gitu, Ustaz. Betul. Mereka mendatangkan guru bahasa hijaiyah atau huruf hijaiyah, bahasa isyarat dari Taif, Saudi Arabia. Gitu. Allahu Akbar. Itu di Lebak Bulus, pesantren Kiai Haji Lutfi Fatullah. Itu yang seringkali kadang kita ini tidak pernah mensyukuri nikmat, ya. Betul. Pendengaran, penglihatan, bahwa dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna, itu nikmat yang luar biasa. Betul, Ustaz. Allah ya barik. Terus anak nanya ke mereka, Ustaz, tolong ajari saya. Saya kan mau masuk kelas mereka, Ustaz. Anak mau wawancara sama mereka. Ada interpreter juga. Ustazah, tolong ajarkan saya bagaimana cara bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam bahasa isyarat. Diajarin, Ustaz. Oke. Antum mau belajar, Ustaz? Alah. Benar, Ustaz ya. Jadi kita coba ya, teman-teman, di sini ya. Nah. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Yang ana tangkap, semoga keselamatan untukmu, Iya. dan rahmatnya Allah, sayangnya Allah Tercurah. Jadi masih mengakui Allah di Iya. atas. Iya. Keren, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan keberkahan. Ini terjemahan Bahasa nasional, iya. nasional, ya. Betul, betul. Terus terima kasih seperti ini. Masya Allah, itu dari Papa, situ Mama, luar biasa nih. Dari sini pelajaran bahwa dengan bahasa isyarat pun masih sesuai dengan fitrah, ya. Betul. Dan mereka punya tiap-tiap di situ nama santriwatinya punya nama panggilan dengan ciri khas mereka masing-masing. Misalnya nama mereka Aisyah. Terlalu sulit kalau mereka harus pakai A, I, S, I, A, H kan susah. Di misalnya adalah Sumpipi, ya maka Aisyah gitu. Oh. Ya ada nama panggilan. Jadi kalau di situ ada Kevin, nah gitu aja. Kevin, gitu. Iya gitu. Tapi kalau kita bareng tuh susah juga. Susah, ya. Ingat Begini nih. Jadi itu saat bahasa isyarat itu anak kesana tuh membuka cakrawala. Oh iya, ternyata dunia tuh isinya nggak kita doang. Ada teman-teman ini yang Nasallallahu alaihi wa afiyah. Insyaallah. Gitu, Ustaz. Allahu Akbar. Nah, kembali ke tour leader. Betul. Anda melihat kompetensi yang cukup signifikan yang sangat dibutuhkan seorang tour leader. Artinya tidak sembarangan orang bisa main ditunjuk untuk jadi seorang tour leader. Iya. Ada pelatihannya nggak untuk itu? Ada, Ustaz, insyaallah, Ustaz. Kelasnya ini akan dibuat sama Cari Umroh, Ustaz. Masya Allah. Ada antum juga pengisinya, Ustaz. Begitu, untuk ya? Poin-poin keagamaan basic bagi tour leader, Ustaz. Oke. Sehingga tour leader juga paham untuk mengarahkan masalah sholat jamak kosor di pesawat seperti apa, bagaimana kalau ada musolahnya boleh duduk atau enggak, wudu atau tayamum di pesawat, itu kan juga diarahkan sama tour leader, Ustaz. Betul. Kemudian kalau dari anak pribadi nanti akan mengarahkan bagaimana teknik public speaking dan komunikasi para tour leader. Oh, keren. Dan nggak cuma dari kita berdua, Ustaz, juga ada sertifikasi dari BNSP. Oh, keren. Jadi standar nasional profesinya udah jelas Sebagai seorang tour leader gitu. Iya dong. Jadi harganya naik dong. Lumayan. Naik. Harganya tour leadernya? Iya dong. Harga tour leader naik. Dia tersertifikasi negara ini. Setelah adanya sertifikasi ini, maka otomatis bagi travel-travel yang lain jangan main tunjuk tour leader tanpa bersertifikasi. Gitu kan? Ketika antum mengetahui bahwa ternyata ada sertifikasi standar nasional bagi seorang tour leader, maka antum sebagai travel hendaklah mulai memikirkan menyediakan tour leader yang certified. Betul. Sehingga di satu sisi meningkatkan prestis perusahaan antum, di sisi yang lain adalah memberikan jaminan pelayanan bagi jamaah. Karena sudah terlatih dan terstandar nasional. Masya Allah. Untuk info lebih lengkapnya silahkan lihat di deskripsi yang ada di bawah dan pantengin Instagramnya Cari Umroh. Masya Allah. Alhamdulillah, itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita eksplorasi dan eksploitasi, ya, profesi tour leader, dan ternyata ada momen di mana antum-antum yang memiliki passion di sana untuk jalan-jalan, di samping itu juga dapat cuan gitu ya, dan juga bisa memberi nafkah keluarga yang ada di rumah. Nah, antum bisa mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk tour leader ini dalam waktu dekat yang diselenggarakan oleh Cari Umrah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.